Selamat datang di COD, Coffee of the Day. Kopi dulu bosku. Ini kan kita lagi di mana nih? Bukan gelanggang kapal sih. Apa ini? Lebih ke ini sebenarnya lebih ke tempat bengkel bengkel las kapal tongkang, kapal yang muat ini nih. Kapal Pasir. muat pasir, batu bara segala macam. BTW kita kan bahas di kapal nih. Ngopi di kapal nih kan Ah, sore-sore Sore-sore di nih kan. Sungai Kapuas. Oh, nice nih. Asli. Oh, satu bang lupa aku. Ada cerita nih. Cerita SS orang Medan. Tahu denger nggak? Apa tuh kapal? Kapal. Kapal Indonesia. Kapalnya Indonesia. Namanya Indonesia, Namanya tapi Indonesia. namanya Indonesia. Tapi rumornya kapal itu milik Belanda. Oh, Nah, kapal itu milik Belanda yang singgah di Selat Malaka. Jadi perbatasan Singapura sama Sumatera Indonesia. lah ya. Ah, Sumatera, Indonesia Sumatera lah kan. Sama Sumatera sama Singapura. Nah, di situ. Eh, Katanya kapal ini apa? Seluruh awak kapalnya meninggal dunia. Wih, Dengan cara yang apa ya? itu di laut. Di laut, posisinya Buset. di laut, posisinya Wih. di laut, posisinya itu di laut. Singkat ceritanya gini ya, eh, kapal SS orang Medan ini eh, menuju ke Indonesia. Sebenarnya nggak menuju ke Indonesia, kalau nggak salah itu mau menuju ke mana? Ke Cina nggak salah, ngantarkan barang lah kan. Terus nggak lama ada kapal yang nggak jaraknya nggak jauh lah dari apa dari SS orang Medan itu dapat sinyal SOS. Nggak, kalau nggak salah sih SS apa tuh, Silver Silver Star. Silver Star itu dapat sinyal dari kapal SS orang Medan itu, bilangnya gini sih kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bilang seluruh awak kapal telah mati. Telah mati. Berarti ada sinyalnya dulu ya? Ada sinyalnya dulu gitu kan. Seru. Ada sinyalnya dulu gitu kan. Bahwa nakoda dan beserta awak kapal sudah meninggal. Terus nggak lama berselang. Bentar. Uh-uh. Berarti kalau semuanya meninggal yang ngirim ini, yang Nah ngirim itu pesan? yang jadi pertanyaan sampai sekarang itu gimana? Yang ngirim, yang posisi yang ngirim ini udah meninggal. Yang ngirim udah meninggal. Ada sih. Nah, itu kan aneh. Kalau misalnya yang meninggal bisa ngirim, nah terus ini siapa yang ngirim? Yang ngirim sinyal SOS ini kan. Nah, Berarti terus yang kapal Silver Star. Silver Star itu Uh-uh. nemuin dulu apa dia nerima ini? Nerima SOS-nya Nerima dulu. SOS. Ya, Berarti dia ketemu sama kapal SS orang Medan. ya, nggak lama dari situ kan, dicarilah sumber sinyalnya, apa SS orang Medan ini ketemu. Ketemu kan. Terus dari salah satu kru Silver Star ini coba apa ya berhubungan lah ya, masih lewat sinyal radio tapi nggak ada tanggapan. Terus dari kapal Silver Star ini apa ya kayak mepet gitulah, mepet ke kapalnya ya kan, untuk meriksa itu kan kondisi di kapal ini seperti apa. Nggak lama satu orang kru masuk di situ, masuk ke kapal, diceklah sekitar sekitar kapal itu kan sampai ke Itu di luarnya dalam-dalamnya. nggak ada orang berarti. Nggak salah sih nggak ada orang lah, posisinya di luar lah, posisinya di luar, posisinya di dalam lah, gitu kan. Sekali dibuka pintu, apa pintu kapal, nah itu tuh yang agak ngeri sedikit sih sebenarnya, ngeri sedikit ya. Udah ngeri banget nih Ya, kayaknya. ngeri banget ya, ngeri banget kan. Jadi pas kru itu masuk ngelihat banyak mayat ini posisinya sudah nggak bernyawa, meninggoy. Berarti semua ya, semua yang Semua ada di SS orang Medan tuh ya habis. habis Buset. semua, habis semua. Yang nggak masuk akal nih gini, berdiri meninggalnya itu dengan posisi apa ya, kayak ternganga gitu, kayak ngadep ke atas gitu bang. Kayak ngadep ke atas Ngadep gitu. ke atas. Mm-mm. Berarti udah kaku ngadep ke atas gitu. Itu yang nggak masuk akal gini loh, kalau misalnya biasa kalau misalnya orang sakaratul maut itu kan biasa secara tiba-tiba kan langsung jatuh gitu kan, langsung jatuh tergeletak gitu kan. Ini enggak, posisinya berdiri, kayak
kayak ngepatung gitu tuh. Kayak ngepatung. Nge-freeze ya. Nge-freeze. Dia nge-freeze dengan tatapannya kayak ketakutan gitu ngadep ke atas. Nah, yang jadi masalahnya siapa pembunuh atau apa ya yang Sebab membuat dari mereka kematian mereka. sebab dari kematian mereka ini masih Hmm. belum tahu, masih janggal Hmm. gitu kan. Ya Terus karena aneh juga dia mm, nge-freeze dengan ekspresi ketakutan, mm, kepala ngadep ke ke atas atas gitu ke kan. atas Ya kayaknya sih ada yang ditakutin atau apa gitu kan. betul betul betul. Tapi masih jadi masalahnya apa yang mereka takutin gitu kan. Hmm. Nah, terus Ini kayak ini sih, kayak anime Dr. Stone kalau tahu. Dr. Stone ya, oke Dr. Stone. Jadi kalau dia ngelihat cahaya warna hijau gitu jadi batu dari semua. batu semua ya, oke Itu oke, di oke. kapal juga sih. Oke. Mirip gitu tuh. Nah, terus oke lah skip dari itu kan, skip dari itu dari kapal Silver Star ini berusaha untuk apa ya? Narik kapal SS Ora Medan ini Mau ke dibawa. tepian, ke tepian, ke pelabuhan terdekat di situ Hmm. kan. Tapi yang bikin aneh lagi setelah kapal Silver Star ini narik kapal SS Ora Medan, tiba-tiba kapal itu tuh meledak dan meledak tuh tenggelam. Kebakar gitu. Kebakar gitu tuh. Ah, itu kan lucu. Kondisinya kok gimana kok bisa terbakar gitu kan. Hmm. Apa dari situ sampai sekarang hilang, nggak ada jejak sama sekali. Dan Berarti yang si Silver Star ini ada dapat apa namanya? Pertanyaan dari polisi kah atau kalau yang aku tahu eh kalau SS orang Medan ini sempat sinyal SOS-nya ya, sempat kedeteksi sama CIA. Sempat kedeteksi sama Sampai CIA, sama CIA. Jadi aku nggak tahu lah ya, apakah Silver Star ini ngirimkan sinyal ini ke CIA atau CIA yang dapat sinyal SOS itu gitu. Oh, kalau biasanya sinyal SOS tuh memang dari gelombang radio terdekat. Betul, kemungkinan Jadi sih semua yang ada di sekitaran gelombang radio itu masih dapat. masih dapat ya. Jadi nggak cuma Silver Star nih, kemungkinan Mm-mm. ada kapal lain yang dapat juga, cuma jaraknya terlalu jauh. Mungkin yang paling dekat tuh Silver Star. Ya kemungkinan sih dari apa CIA ini dapat SOS-nya SS Ora Medan ini mungkin dari apa? Dari kapal Silver Star yang ngasih gitu. Memang bahwa memang ada bukti bahwa SS Ora Medan ini ada gitu. Ada di sekitar Selat Malaka gitu Ya. kan. Tapi yang apa ya yang agak aneh itu sebenarnya banyak teori-teorinya sih. Wah, ini nih. Pasti kalau udah kasus kayak gini ada teori konspirasi pasti. Itu pasti. Ini pasti nih. Teorinya apa? Yang aku tahu, teori yang pertama lah ya. Ada berapa ini teorinya? Banyak sih harusnya. Banyak sebenarnya, tapi yang aku tahu cuma dua ya sih. Dua atau tiga lah, tiga teori. Teori yang pertama dari SS Orang Medan ini bahwa SS Orang Medan ini sebenarnya membawa zat kimia. Ada dua zat kimia. Aku tidak tahu namanya apa. Aku tidak tahu zat kimia ini jenisnya apa. Dan sebab itulah kenapa SS Orang Medan ini bisa sampai meledak. Nah, itu. Jadi kemungkinan besar ya meledaknya karena zat kimia. Yang kedua, kru dari SS Orang Medan ini menghisap apa ya? Terkena dampak kimia. Ya betul. Udara yang sudah terkontaminasi dengan zat-zat itu gitu kan. Jadi sebab itulah kenapa kru dari SS Orang Medan ini bisa sampai meninggal. Nah itu. Terus teori yang kedua, penampakan UFO. Wah. Penampakan UFO ini sebenarnya agak masuk akal sih. Karena yang satu ya, kenapa nggak masuk akal? Karena kru dari SS Orang Medan ini itu posisinya di dalam kapal. Benar. Berarti masih bisa dibantah nih untuk UFO nih. Karena kan mereka kan ditemuin Silver Star itu semua kru dan semua kru kapal kan adanya di dalam kapal. Ya betul. Bukan ada di dek kapal. Di kapal. Kecuali kalau misalnya mereka
nggak bernyawa tapi adanya di dek kapal itu terus mandap ke atas dengan nge-freeze gitu kan. Mungkin bisa jadi itu UFO. Nah, mungkin ya. Bisa jadi karena UFO juga lagi masih dalam penelitian Ya, nggak terbang asing. asing. Enggak. Terus teori yang ketiga ini ya kurang lebih sama sih karena terkait sama makhluk hidup halus lah kan. Waduh, berarti setan. Setan. Nah, itu sih kemungkinan juga nggak masuk akal juga sih. Di mana sih masa di laut bisa sampai ada setan apa di dalam kapal itu kan? Nggak masuk akal sih sebenarnya. Ya kalau untuk ukuran sebuah kasus mengaitkan dengan setan sih enggak masuk akal sebenarnya. Apalagi sekelas Amerika, dunia kok di luar negeri masih percaya dengan hal-hal kayak gitu. Tapi masuk akal sih Bang, karena di era itu kan di era 19 pokoknya di era 1940-an tuh ya masih masuk akal kalau Orang mistis-mistisan ya. orang barat tuh masih percaya dengan hal-hal mistis gitu kan. Itu masih masuk akal sih. Ya sampai sekarang pun masih percaya, tapi kan setan-setannya mereka kan kayak Yeti, kayak monster-monsteran kan, kayak pocong-pocong. Betul. Lebih ke makhluk mitologi lah gitu. Jadi tiga itu teori. Betul, tiga itu teorinya. Ini banyak sih teorinya harusnya. Soalnya ada nyangkut CIA kan tadi kan. Betul. Nah, kalau ada nyangkut CIA harusnya sebanyak teori. Coba kita tanya ChatGPT aja nih. ChatGPT AI paling pintar sepanjang masa enggak sih. Enggak gitu dong maksudnya. ChatGPT ini teori konspirasi SS orang Medan. Tuh. Langsung dikeluarinnya semua tuh. Tadi ada 3. Ini dia nyebutin ada 5. Ada 5 tapi duluan. Nah ini yang paling masuk akal sih menurutku. Ini katanya SS orang Medan dibajak. Nah ini teorinya nih. Oke. Dari ChatGPT nih ya. Jadi katanya ternyata kapal Silver Star itu adalah kapal yang membajak SS orang Medan. Oke. Nah itu dari ChatGPT nih. Oke. Jadi kronologinya kalau teori tersebut tuh kronologinya gini. Silver Star sedang membajak kapalnya SS orang Medan. Karena sedang dibajak, lalu SS orang Medan ngirim sinyal SOS. Lalu yang dapat sinyal ternyata nih bukan cuma SS orang Medan. Ya. Tapi siapa tadi ya? Ada satu kapal, nggak salah namanya City of Baltimore. Nah iya benar. Iya nih. City of Baltimore. Ya. Nah kan kemungkinan kan pada saat si Silver Star ngebajak SS orang Medan, dia ngirim sinyal SOS, terus ada kapal lain tapi karena jauh jaraknya, jadi dan si Silver Star ini udah ada di lokasi, jadi kemungkinan nggak disamperin kan sama kapal lain itu kan. Nah di situ karena mereka udah ngebajak segala macam, kan katanya kan mau SS orang Medan ini krunya semuanya tidak bernyawa dengan keadaan nge-freeze. Dan itu nggak masuk akal. Kemungkinan itu untuk menutupi bahwa mereka membajak SS orang Medan. Dan terakhir pada saat si Silver Star sedang memboyong kapal SS orang Medan di teori sebelumnya, itu kan kapalnya tiba-tiba meledak. Dan kemungkinan yang ngeledakin kapal itu SS Silver Star untuk menghilangkan jejak. Nah dan di situ setelah mereka menuju pelabuhan terdekat, mereka kan ada diinterogasi tuh, dan semua kru di SS Silver Star memberikan cerita yang sama. Betul. Kemungkinan kan udah di briefing nih. Ya kan? Udah di briefing segala macam. Jadi tercetuslah teori-teori yang kayak yang pertama tadi. Mereka nemuin bahwa SS orang Medan ini tidak bernyawa dalam keadaan yang aneh. Betul. Nah, kemungkinan sih ini mendekati bagus gitu ya. Lebih masuk akal menurutku, karena kalau mereka ngebajak terus mereka menghilangkan jejak semuanya dengan cara menenggelamkan kapal SS orang Medan, lebih masuk akal menurutku. Karena itu kan untuk menghilangkan barang bukti,
ya hasil dari mulutnya mereka gitu. Ting mereka kan ya. Mereka betul lah. Itu sih. Jadi ya menurutku untuk teori konspirasi yang tadi Abang bahas tadi masalah SS orang Medan sebenarnya dibajak sama Silver Star itu masuk akal sih Bang. Masuk akal. Kalau karena kok dikaitkan dengan beberapa teori yang aku sebut tadi, contoh kayak yang masuk akal sih cuma satu sih dari betul. UFO sama setan itu Setan agak aneh. gitu. Jadi itulah antara zat kimia dengan pembajakan itu sebenarnya masih masuk akal gitu, masih masuk akal. Atau sebenarnya nyambung karena mereka karena Silver Star tahu bahwa SS orang Medan membawa zat kimia, sehingga Silver Star ngebajak kapalnya ini SS orang Medan. Iya. Bisa jadi kan nyambung kan antara teori pertama sama teori yang pembajakan. Pembajakan betul masih masuk akal betul Bang. Kemungkinan masih bisa disambungnya sih, kemungkinan. Teori konspirasi loh, cari sendiri. Inilah kalau misalnya kita membahas masalah konspirasi ini sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak sih. Ya siapa tahu SS orang Medan ini sebenarnya kapal mata-mata dari negara lain kan. Wah, serem. Tapi sebenarnya kapal dengan kru mati nge-freeze. Ada juga selain SS orang Medan sebenarnya. Kapal apa tuh? Itu nama kapalnya Octavius. Octavius. Ya, Octavius. Tapi ini lebih tua lagi tahunnya. Dia di tahun 1761. Nah, itu lebih tua lagi. Tapi mirip-mirip ceritanya. Kalau yang Octavius ini kapal dagang. Kapal dagang. Jadi dia dari Inggris, dari London gitu kan. Dari London bawa di London dia naikin barang-barang yang mau dijual ke Cina. Jadi begitu dari London ke Cina nggak ada masalah nih kapalnya. Begitu udah dijual semua diturunin barang-barangnya di Cina, yang jadi masalahnya ketika mereka pulang dari Cina mau balik lagi ke Inggris. Dalam perjalanan mereka dari Cina ini, di tengah-tengah perjalanan kapal mereka itu hilang jejak. Nggak ada radar yang bisa nemuin kapal itu. Radar di tahun itu nggak ada sih Bang. Oh iya mungkin Bang. Ya tapi ya hilang jejak gitu ada ya kapalnya hilang jejak gitu aja, nggak ada yang nemuin. Tapi beberapa tahun kemudian, itu sekitar tahun 1775 kalau nggak salah. Berarti 1 abad setelah kapal itu hilang. Ya pokoknya segitulah ya, jauh banget lah pokoknya dari 1761 sampai 1775 gitu. Itu ada kapal penangkap paus, namanya kapal Herald. Nah itu nemuin sebuah kapal yang terbang ambing di sekitar Greenland. Nah begitu disamperin kapal itu, ternyata mereka baru sadar itu kapalnya si Octavius dan keadaannya mirip tuh sama SS orang Medan. Jadi semua krunya itu nggak bernyawa, nge-freeze, terus dalam posisi masing-masing. Contohnya aja si kapten itu masih berada di ruangan kapten dengan posisi duduk sambil kayaknya sih lagi nyatat sesuatu ya, karena di depan jenazahnya itu ada ada buku catatan. Di hari sih log namanya. Log. Namanya log, catatan perjalanan gitu kan. Jadi di situ ada catatan perjalanan, diambil lah nih sama krunya dari kapal Herald. Diambil buat diteliti. Dan setelah diteliti yang nggak lengkap itu, katanya sih kapal tersebut tuh mengalami bertemu badai di laut mana gitu kan, dan semua krunya meninggal. Nah yang jadi masalah, mereka ini kayak kayak anime Dr. Stone kalau tahu. Jadi mereka kalau Dr. Stone kan gini, mereka ngelihat cahaya warna hijau terus jadi batu. Nah kalau ini mereka nge-freeze-nya itu nge-freeze kayak beku, benar-benar beku kayak batu gitu. Jadi buku catatan tadi yang punya kapten itu bagian tengahnya udah nggak bisa dibaca karena memang membeku. Nah jadi mereka itu mendapatkan kesimpulan kenapa kapal tersebut bisa terombang-ambing dari sebagian tulisan kapten. Masih bisa terbaca lah. Nah yang masih bisa terbaca, tapi yang nggak tahu juga ini beneran kasus yang real atau enggak, karena kayaknya nggak pernah nemuin teori konspirasinya apa sih. Iya betul. Tapi kalau menurutku itu dari kapal yang nemunya kan kapal Herald ya, penangkap paus ya.
kalau penemuannya di Greenland ini kan memang apa ya? Tempatnya itu memang suasananya memang apa ya? Es. Bukan kepulauan ya, lebih ke kayak tempat memang kayak ini, kutub utara gitu lah, kayak apa namanya? Ya, Tempat yang dingin sekali gitu kan, itu kok Greenland. Kamu ya kemungkinan mereka memang mati membeku di situ. punya karena waktu dingin. Dingin ya itu. Mungkin mereka kehilangan nyawa karena kedinginan berlebih, apa sih, hipotermia. Timnya betul. Itu, nah kalau itu sih masih bisa inilah ya. Mereka juga kapalnya si Octavius juga nggak ditarik sama si ini. Oh, nggak ditarik sampai ya. Ditinggalin gitu aja karena takutnya ada terjadi sesuatu atau tuduhan terhadap si Hera. Oh, betul. Ditinggalin. Oke. Nah beda cerita sama kapal yang SS Orang Medan tadi kan. Betul. Kalau SS Orang Medan kan begitu ditarik terus dia tenggelam. Lama. Jadi nggak bisa ditemuin jejaknya. Sebenarnya kayak kapal Herald ini sebenarnya nggak mau ngambil resiko sih bang. Iya benar. Karena takut dia kan jadi tersangka utama gitu kan atas meninggalnya para kru ini Octavius kan. Sebenarnya ya lebih kalau kataku di antara masalah cerita dari kapal misterius ini masih menurutku masih masuk akal itu sebenarnya dari kapal Octavius sih, karena kemungkinan matinya karena membeku. Ya, Ya kalau kayak SS Orang Medan ini kan masih timbul teori. ya betul. Karena ya kayak kemungkinan dibaca. Ya itu tadi bang, sebenarnya bukan relate, maksudnya lebih masuk akal ini kan, lebih masuk akal cerita Octavius gitu, karena Ya mungkin itu kecelakaan biasa. ya Biasa terjadi di laut, dia ya bertemu dengan badai terus semua kru kapal meninggal karena badai tersebut gitu kan. Lalu mereka meninggalnya karena membeku ya karena di area ini kan. di Greenland lagi kan, area yang memang beku gitu kan. Itu sih di jam berapa lagi nih? Jam berapa nih? 6 nih. Tapi kayaknya udahan aja nih kopinya. Kopi juga udah mau habis nih. Kita ngopi lagi lah. Habis juga. Oke, Jangan lupa ngopi. Kita akhiri dulu ngopi hari ini. Mungkin selanjutnya ngopi di mana, entah di sini lagi di Sungai Kapuas. Kalau kalian nggak tahu, Sungai Kapuas itu sungai terpanjang di Indonesia, letaknya ada di Kalimantan. Kalau nggak tahu searching makanya ya. Searching. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.